Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahira Ramadhania dari kelas Pendidikan Matematika 1 Standbook 2022 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan NIM 0305221014. Di sini saya akan membahas teorema limit di mana 4.2.1 definisinya. Misalkan A merupakan himpunan bagian dari bilangan real. Didefinisikan suatu fungsi f dari A ke R yang berarti f memetakan setiap elemen di dalam A ke bilangan real. Nah, ambil satu titik C elemen bilangan real. C anggota bilangan real adalah titik klaster dari A, yang artinya di sekitar C terdapat tak hingga banyaknya titik dari A yang berbeda dari C itu sendiri. Fungsi f dikatakan terbatas pada daerah persekitaran atau lingkungan dari C jika terdapat persekitaran delta dari C dan sebuah konstanta dengan M positif lebih dari 0 sedemikian sehingga nilai mutlak dari fx lebih kecil atau sama dengan dari M untuk semua X anggota A irisan dari persekitaran delta C. Nah, dengan kata lain, meskipun kita mengambil X yang sangat dekat dengan C, nah nilai fx-nya tetap berada di antara negatif M dan M. Maka dari situlah f disebut fungsi yang terbatas di sekitar titik C. Nah, di sini ilustrasi gambar grafik fungsi yang sesuai dengan definisi 4.2.1. Nah, coba perhatikan dulu sumbu X. Nah, ini sumbu yang mendatar dan yang vertikal itu sebagai sumbu tegak yang menunjukkan nilai fungsi atau fx. Nah, di tengah grafik ada sebuah titik yang diberi nama C. Nah, kita akan fokus pada daerah kecil di sekitar titik C ini. Nah, dari titik C kita ambil jarak yang sama ke kiri dan ke kanan. Nah, jarak ini yang disebut delta. Ada delta. Nah, itulah akan menjadikan delta kita punya dua titik, yaitu C dikurang delta dan C ditambah delta. Nah, daerah di antara dua titik inilah yang akan diamati. Sekarang kita lihat titik X di dalam wilayah ini. Kalau kita ambil sembarang titik X di antara C dikurang delta dan C ditambah delta, kita akan sampai ke nilai fx atau fungsi-fungsi di titik X tersebut. Dia naik gitu kan. Jadi dia ke sini. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah walaupun kita ambil X mendekati C dari arah kiri maupun ke kanan, maka nilai fx tetap tidak melewati garis batas tertentu. Nah, karena dia tidak akan melewati garis fx, jadi ini di batas tertentunya itu dengan huruf M ditandainya. Nah, garis inilah yang menunjukkan batas maksimum dari nilai fungsi di daerah tersebut. Nah, artinya selama X masih berada dalam jarak tertentu dari C, maka nilai fungsi fx tidak akan melebihi M. Inilah yang dimaksud dengan fungsi terbatas. Jadi fc dan fx-nya masih terbatas di bawah M. Berdasarkan definisi 4.2.1, sebuah fungsi akan dikatakan tidak terbatas jika tidak dapat ditemukan sebuah bilangan M yang lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga nilai mutlak dari fx selalu lebih kecil atau sama dengan M untuk semua X yang berada dalam irisan antara himpunan A dengan lingkungan delta dari titik C yang ditulis seperti ini.
saya akan menjelaskan tentang grafik fungsi fx sama dengan 1 per x, dimana sini gambarnya fungsi ini tidak didefinisikan di titik 0, dan saat x mendekati 0 baik dari kiri maupun dari kanan, maka nilai fx nya menjadi sangat besar atau sangat kecil. Nah, jika x mendekati 0 dari arah kanan, misalnya 0,01, 0,01, 0,001 dan seterusnya, maka fx akan naik menuju tak hingga. Sebaliknya, jika x mendekati 0 dari arah kiri, maka x min 0,1, x min 0,01, x min 0,001, maka fx akan turun menuju negatif tak hingga. Nah, jadi ini arah kiri, ini dari arah kanan. Nah, itulah yang dimaksud dari nilai fx yang tidak terbatas jika tidak dapat ditemukan m lebih dari 0, sehingga nilai mutlak fx selalu lebih kecil atau sama dengan m. Nah, di grafik ini menunjukkan bahwa fungsi fx sama dengan x kuadrat adalah contoh fungsi yang terbatas di sekitar titik 2. Nah, coba kita perhatikan bahwa kita ambil jarak kecil ke kiri dan ke kanan. Dari kiri yaitu x sama dengan 1,5 sampai dengan ke kanan x sama dengan 2,7. Nah, itulah yang disebut daerah persekitaran titik 2. Nah, di dalam daerah ini kita perhatikan nilai-nilai fungsi fx-nya. Ternyata semua nilainya tetap berada di bawah garis mendatar ini, yaitu garis 6,25. Nah, garis inilah yang menjadi batas atas dari nilai fungsi di sekitar titik x2 tadi. Nah, artinya meskipun kita pilih x mendekati 2 dari kiri ataupun kanan, nilai fungsinya tidak akan naik tak terbatas. Dia tetap terkendali alias terbatas. Maka inilah yang disebut fungsi fx-nya yang terbatas. Nah, jadi grafik ini menunjukkan fx sama dengan x kuadrat yang terbatas. Nah, dari nilai tertentu yaitu 6,25. Nah, di mana yang garis ini itu menunjukkan persekitaran garis titik 2 tadi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya memohon ampun dan meminta maaf atas segala kekurangan, baik kesalahan penyampaian materi atau kesalahan penulisan. Nah, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.